Oke. Mari kita berdoa, kita satukan hati dan pikiran kita untuk kita mulai ibadah di pagi ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami bersama-sama membawa segenap hidup kami. Kami datang di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami minta Tuhan perkenanan-Mu atas kami semuanya. Kuduskan kami dan Kau melayakkan setiap kami. Ampuni segala pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kasih-Mu, kasih karunia-Mu besar bagi kami. Dan kami mau menghargainya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mau memulai ibadah kami ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara, Engkau yang menguasai ibadah kami di pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam tangan-Mu yang kudus kami berserah, bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Mana nih suara? Shalom. Satu orang saja. Halo. Shalom. Shalom. Bagi kita Halo. semua. Shalom. Shalom. Yang semangat. Ini si mama muda, si Leni. Sekali lagi yang seru ya, semangat. Dengan semangat yang sudah sarapan. Shalom. Shalom. Belum sarapan. Haleluya. Tadi 11 kok jadi jalan pada kemana ini? Haleluya. Yuk kita fokus ya. Dan haleluya. Tarik aku. Ketika Tuhan menarik kita, kita respon. Jangan kita menolak, karena itu sangat berat. Babak belur kita dibuatnya. Oleh sebab itu mari kita taat. Ketika Tuhan tarik kita, kita menyerahkan diri, menyerahkan hidup kita, sehingga kehendak Tuhan jadi atas kita semuanya. Haleluya. Dengan segenap hati, segala kerinduan, kita bersama, mari kita pujikan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik kami ya Tuhan. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku ya Tuhan. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang Kau inginkan,
bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Terima kasih Tuhan. Tarik kami ya Bapa, karena melebihi berkat yang kau berikan ketika kami dekat dan melekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Sungguh siapa kami ya Tuhan, sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Oh, sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu.
tertanam di kerajaan-Mu. Ini kerinduan setiap hati kami ya Tuhan. Kami berada di kerajaan-Mu di kemudian hari. Di saat waktu kami habis di bumi, kami pulang masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau merelakan kedagingan kami, hidup kami, hati, pikiran kami, waktu kami, dan semua yang kami miliki. Kami rela untuk berikan semuanya untuk-Mu ya Tuhan. Membuktikan bahwa kami mengabdi kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami minta Engkau tarik kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami tidak berdaya oleh dosa. Kami tidak bisa berbuat dosa lagi karena kami ada dan melekat dengan Engkau. Tarik kami dan ikat kami dengan kuat ya Tuhan. Karena Engkau harta kami lebih dari permata, lebih dari apapun yang kami miliki. Tarik kami ya Tuhan. Sehingga kami mengerti hati-Mu, kami mengerti pikiran-Mu. Tarik kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Ajari kami mengerti hati-Mu ya Tuhan. Memahami pikiran-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ajariku mengerti hati-Mu. Memahami pikiran-Mu, yes Lord. Ajariku ikuti rencana-Mu, melakukan kehendak-Mu. Ajariku mengerti hati-Mu Tuhan. Ajariku mengerti hati-Mu, memahami pikiran-Mu. Ajariku ikuti rencana-Mu, melakukan kehendak-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang Kau rindukan. Amin. Haleluya. Yes. Sebab hanya Engkaulah menjadi tujuan hidupku ya Tuhan. Ajari kami mengerti ya Tuhan. Ajariku mengerti hati-Mu, memahami pikiran-Mu. Amin. Ajariku ikuti rencana-Mu, melakukan kehendak-Mu. Bersama-sama dengan keras telinga kita mendengar, spirit kita terbangun. Kita imani bersama-sama dan kita merelakan hati kita untuk dididik, diajari oleh Tuhan. Bersama-sama kita naikkan dengan semangat yang dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajariku mengerti hati-Mu, memahami pikiran-Mu.
Haleluya, kami mau Tuhan. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendak-Mu. Yes, kami mau Tuhan. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang Kau rindukan. Sebab hanya Engkaulah menjadi tujuan hidupku ya Tuhan. Ajariku mengerti hati-Mu, memahami pikiran-Mu. Amin. Ajariku ikuti rencana-Mu, melakukan kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami mau melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau taat. Kami mau dididik. Kami mau diajari. Dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami percaya kami bisa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Amin. Ku kan menari. Ada yang tahu lagu ini boleh di-unmute. Sudah disediakan. Haleluya. Semuanya di tempat masing-masing. Bisa sambil joget, bisa sambil menari buat Tuhan ya. Semua bisa bernyanyi. Semuanya langsung masuk ya, kita pujikan. Yang tutup kamera tolong dibuka. Semuanya serius di dalam hadirat Tuhan, Mas, di tempat masing-masing, sekalipun kita berbeda tempat satu dengan yang lain, berbeda ruang, berbeda waktu, tapi percayalah kasih Tuhan yang dahsyat yang menyatukan kita semuanya sehingga tidak terasa kita terpisah ya, karena kita merasa sama-sama di dalam ikatan kasih Tuhan yang kuat. Haleluya. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku, dan ku kan menari. Yuk bersama-sama. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku,
Ku kan menari seperti Raja Daud menari karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang. Ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari. Sambil memuji ku menari. Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang. Ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari. Sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sinyo ikut menari buat Tuhan ya. Haleluya. Tenang sekali dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tarik kami ketika kami mulai berbelok. Engkau menarik kami kembali sehingga kami terus ada di rel jalan-Mu yang lurus. Tuhan, karena kami tidak mau tersesat, kami mau di dalam perkenanan-Mu. Oleh sebab itu, ketika Engkau mendapati kami tidak berkenan, tarik kami dengan cara-Mu ya Tuhan. Sekalipun daging kami menjerit, tapi kami mau dan kami rela untuk Engkau ikat di dalam kasih-Mu, sehingga kami selalu ada dalam kebenaran. Dan ajari kami Tuhan untuk mengerti hati-Mu, untuk mengerti pikiran-Mu, sehingga apa yang Kau inginkan dari kami, kami bisa persembahkan untuk-Mu ya Tuhan. Segenap hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sehingga ketika kami selalu ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, maka sukacita itu memenuhi hidup kami, dan setiap hari kami bisa menari di hadirat-Mu. Kami bisa bersyukur bersorak-sorai di dalam sepanjang hidup kami oleh kebenaran firman-Mu. Daging kami lemah, tapi roh kami penuh nurut. Oleh sebab itu kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu untuk Engkau kuasai sepenuhnya. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya bagi kami. Urapi dengan urapan-Mu yang baru ya Tuhan. Berikan hikmat makrifat yang dari Engkau. Bukakan setiap rahasia-rahasia ilahi yang akan Engkau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, untuk hamba-Mu dan untuk kami semuanya, sehingga hanya di dalam hadirat-Mu saja kami berada, dan tidak ada kuasa lain yang mampu menembus dari kuasa hadirat-Mu. Tolong kami ya Tuhan, dan kami mempersiapkan hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditanami oleh benih firman-Mu, sehingga kami percaya pada waktu-Mu yang terbaik pasti akan bertumbuh, dan pada waktu-Mu lagi Tuhan yang sudah Engkau siapkan, kami akan berbuah-buah yang banyak, sehingga kami bisa dinikmati oleh Engkau
dan kami bisa dinikmati oleh seluruh keluarga besar kami, orang-orang terdekat kami, dan semua orang yang mengenal kami. 9 buah roh ada dan hidup bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita yang dari Tuhan, dengan semangat yang baru. Mari bersama saya kita berkata, amin. Oke, shalom jemaat, selamat pagi. Ini wajah para ibu-ibu yang penuh ceria. Kita ketemu lagi di pagi ini. Ya, shalom bagi kita semua. Baik, hari ini kita akan belajar tentang Tuhan, sesuatu yang baru, yang sangat akan mempengaruhi iman kekristenan kita dalam mengiring Tuhan. Ya. Dan saya percaya setiap yang saya pernah sampaikan pasti berdampak kepada seluruh kehidupan kita jemaat Tuhan. Saya percaya itu. Anda boleh mengoreksi diri sendiri. Coba perhatikan, pasti ada perubahan. Rotasi kehidupan kita setiap hari. Minimal setiap bulan atau setiap tahunnya. Ya, saya percaya ada perubahan dalam diri kita semuanya. Meskipun ada yang berkata, saya baru nilai 4 Kak, misalkan, atau saya baru 10%, dari 100%, saya baru 20%. Yang terpenting adalah adanya perubahan ya dalam hidup kita. Itu yang terpenting. Daripada nggak ada perubahan, itu perlu digodok lagi biar berubah. Baik, pelajaran yang unik tentang Tuhan yang baru pada pagi hari ini adalah Anda bersyukur sekali hadir pada pagi hari ini, karena nanti malam sudah beda lagi saya akan sampaikan kepada kita semuanya. Oke, pada pagi hari ini ya, kita bisa mempelajari tentang Tuhan sebatas apa yang disingkapkan di dalam firman-Nya, yaitu Alkitab. Tapi kita tidak bisa mengetahui Tuhan dengan sempurna. Tapi tentang Tuhan kan berarti ada bagian-bagian Tuhan yang bisa kita pelajari. Pribadinya Tuhan, sifat-sifatnya, ya. Tapi kalau untuk secara keutuhan, Tuhan itu nggak bisa dipelajari. Dia maha misteri, maha besar. Nah, tapi intinya prinsip-prinsipnya ada di Alkitab, ada secara garis besarnya. Ya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selama ini kita berpikiran bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan itu adalah ketika kita mengalami kesusahan, tidak ada jalan keluar, jalan buntu yang kita hadapi, ya kan? Nah, akhirnya Tuhan buka jalan. Oh, tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Permasalahanmu apa hari-hari ini, bulan ini, tahun ini? Percayalah, engkau mengalami jalan buntu, Tuhan akan buka jalan, tidak ada yang mustahil. Nah, itu pada umumnya kita sering mendengarkan ceramah seperti itu. Tapi hari ini sesuatu yang unik, yang baru, ya, yang akan kita dengarkan bukan lagi bicara tentang ketika kita mengalami jalan buntu, lalu Tuhan buka jalan.
Kalau dokter berkata, kamu tidak akan sembuh. 5 bulan lagi kamu akan pulang ke sorga misalkan. Nah, tapi Tuhan akan buka jalan buatmu. Tidak ada yang mustahil. Itu umum. Itu sudah umum sekali. Nah, kalau Tuhan memang tidak ada yang mustahil bagi dia. Selamat datang, Ito Sarah Tambunan. Lama sekali kita nggak berjumpa. Rasa benar, lama sekali. Kami kangen sama Ito Sarah Tambunan. Kemana saja dirimu? Meninggalkan diri kami semua yang ada di Zoom ini. Sungguh teganya engkau meninggalkan kami, Ito Sarah. Kami sangat merindukanmu dengan segenap hati, pikiran, perasaan, semualah pokoknya. Rasanya jiwa ini, raga ini ada sesuatu yang sedang pergi, terbang, mencari Ito Sarah Tambunan. Gitu. Tapi hanya bisa ketemu lewat apa? Lewat doa. Gitu. Hanya itu yang bisa kita dipertemukan. Ya, rasa ketika saya melihat itu sekarang ini rasa jiwaku ada rasa seperti kehilangan, ragaku rasa pergi begitu. Ya harus seperti itu. Di antara kita harus merasa kehilangan kalau ada teman-teman kita yang nggak ikut ibadah sudah lama, harus seperti itu kita. Karena kita sama-sama akan mau pulang ke sorga. Amin. Semuanya mau pulang ke sorga ya. Kita bergandengan tangan, sama-sama kita mau pulang ke sorga. Nah, kita berharap tidak ada satupun yang tertinggal. Semua kita ketemu Yesus nanti. Haleluya. Ya, itu kebahagiaan saya. Amin. Ya, kata Cenomi, amin katanya. Oke. Saya lanjut. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, ini itu Sarah Tambunan kiranya diberikan kekuatan hari ini. Ya. Apa sih maksudnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Para ibu-ibu dan calon ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Kalau mujizat itu sangat mudah Tuhan kerjakan dengan spontanitas seketika saja. Tidak berduit, jadi berduit, diberkati Tuhan. Bisa. Bisa dengan spontanitas. Kenapa tidak? Jalan buntu, Tuhan bisa bukakan jalan. Sangat bisa, karena beliau Tuhan. Jadi kalau kita bilang tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan untuk menyembuhkan saya dari penyakit, itu sangat-sangatlah ya. Sangat mudah. Tetapi pada pagi hari ini, yang tidaklah mudah dan segampang seperti melakukan mukjizat oleh Tuhan adalah manusia tidak bisa berubah 100% menjadi sosok manusia yang sempurna tanpa dosa dalam karakternya. Tuhan tidak bisa dengan spontanitas melakukan itu. Karena apa? Karena Tuhan harus mengikuti progresitas atau kemauan dari seseorang. Dia nggak bisa sulapan itu. Tidak ada sejarahnya di dunia
Orang yang mengenal Tuhan, misalkan dulu dia galak, suka marah, emosinya sering memuncak, gampang terpancing. Begitu dia dengar firman, begitu dia tahu siapa Yesus, langsung dia berubah menjadi sabar. Itu enggak pernah. Satu kali pun orang nggak pernah bersaksi seperti itu. Tapi kalau mujizat, jalan buntu dibukakan Tuhan, itu sudah setiap kali ada kesaksian seperti itu. Tapi tidak pernah satu orang pun di dunia ini berkata ketika aku kenal Tuhan, langsung hidupku tak pernah lagi emosi marah, langsung nggak pernah lagi pikiranku ini jorok ke orang lain. Nggak pernah aku pikiran yang jorok lagi. Nggak ada orang seperti itu kesaksian. Satu orang pun. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan, berikan aku roh kesabaran, langsung Tuhan. Tidak akan bisa itu terjadi kita memiliki roh kesabaran. Nggak mungkin bisa langsung. Pak Pendeta, aku kan sudah berdoa Pak Pendeta, supaya Tuhan berikan aku roh kesabaran. Tapi kenapa aku masih tidak sabar Pak Pendeta? Kenapa Tuhan nggak langsung berikan aku perubahan itu? Nggak bisa jemaat Tuhan. Tuhan nggak bisa mengerjakan itu. Bukan tidak mampu. Beda ya. Dia tidak bisa mengerjakan itu langsung. Nggak bisa. Karena kita harus mengikuti progresitas kehidupan kita. Ada yang namanya perjalanan hidup, kemauan, bayar harga yang harus kita lakukan. Sebenarnya itu semua sisi, tapi ini berbicara tentang mengubah karakter kita. Maka dari itu kita nggak pernah berhenti di proses karakter kita sampai akhir kehidupan ini. Jadi jangan berdoa sama Tuhan, Tuhan lalukanlah masalah-masalah dalam hidupku Tuhan. Nggak bisa jemaat. Nggak akan terjadi itu dalam hidup kita. Percayalah. Tuhan maunya hidupku enak-enak saja di bumi. Nggak ada permasalahan. Nggak bisa. Kenapa Tuhan selalu ada gesekan-gesekan, kalau nggak dari suami, dari mertua Tuhan. Dari ipar saudaraku di kampung, keluargaku Tuhan. Nggak bisa jemaat. Pasti ada itu. Kalau penyakit, ya bisa. Contoh istri saya. Kalau Tuhan melakukan mujizat, 19 tahun kanker, kalau sudah Tuhan mengerjakannya, dioperasi sama Tuhan, sembuh ya sudah sembuh langsung total. Hari itu juga dikerjakan Tuhan, sembuh ya sembuh. Kalau Tuhan belum mengerjakan ya belum. Tapi kalau perubahan karakter nggak bisa, itu diproses terus sampai kita meninggal. Meskipun kita berpuasa 40 hari 40 malam, tetap proses itu dijalani. Oke? Jemaat, coba pernah nggak Anda bayangkan? Ini saya ngajak Anda berimajinasi. Ya, coba cerna perkataan saya. Coba cerna. Oke, saya ngajak kita ini berpikir. Dulu Tuhan Yesus ada di dalam masa kekekalan, keabadian. Nah, Yesus itu tidak hidup di dalam masa yang terbatas, tapi masa keabadian. Nah, beliau Tuhan yang ada di masa keabadian. Tidak ada batas waktu. Nah, hanya di ajaran agama Kristen, menurut Alkitab,
Tuhan menjadi manusia masuk ke dalam sebuah zaman atau masa atau era yang memiliki batas. Atau memiliki waktu. Kalau bagi Tuhan itu nggak ada waktu. Di dalam Tuhan itu nggak ada waktu, masa. Karena Tuhan melampaui segala masa. Tapi Tuhan masuk ke dalam sebuah masa, waktu yang terbatas. Atau sudah memiliki masa, hari-hari atau jam-jam. Nah, ini mustahil kata orang. Yang berbeda dengan agama kita, makanya mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Mustahil, impossible. Bukan, ada banyak aliran-aliran, sekte-sekte kepercayaan tidak mempercayai itu. Karena apa? Tuhan itu kudus. Tuhan itu ada di kekekalan. Mustahil seorang pribadi Tuhan itu masuk ke dalam sebuah masa. Waktu-waktu atau jam-jam seperti kita. Mustahil. Tapi Tuhan Anda dan Tuhan saya melakukan kemustahilan itu. Dan Anda mengalaminya. Tuhan Anda telah jadi manusia. Makanya Tuhan Yesus juga menua. Juga Tuhan merasa lapar. Tuhan tidak pernah lapar, jemaat. Tidak pernah merasa lapar dia. Nggak ada sejarahnya Tuhan lapar. Tapi karena Tuhan masuk ikut ke dalam sebuah zaman, era manusia, ada batas jam-jam dan waktu. Yesus harus hidup menurut perjalanan kehidupan manusia. Jadi makanya Yesus pun juga berumur. Tuhan pun memiliki usia. Tuhan pun pernah yang namanya lahir sebagai baby. Keren ya Tuhan Anda dan saya. Yang yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Ini salah satu Allah kita yang tindakannya tidak dimiliki oleh Allah-Allah lain, jemaat. Tapi itu tidak mustahil. Dan itu sudah dikerjakannya. Yang pertama itu. Anda boleh catat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau mujizat pasti. Karena Allah itu punya kuasa kekuatan untuk melakukan mujizat secara spontanitas. Kalau udah sembuh langsung sembuh. Tapi kalau manusia tidak bisa dia langsung jadikan sosok orang langsung sempurna seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Tidak bisa. Itu yang kedua. Yang pertama, Allah dari yang kekal masuk ke dalam sebuah zaman, era, atau masa, atau waktu-waktu yang terbatas. Itulah Tuhan Anda dan Tuhan saya. Apa yang kita pelajari dari Tuhan? Nah, ini yang perlu Anda pelajari. Anda dan saya akan menjadi berhikmat. Menjadi cerdas secara rohani. Saya bisa melihat perkembangan rohani kita semua, terutama jemaat yang luar biasa. Saya melihat karya Tuhan, saya kagum dengan pribadi jemaat semua. Benar, saya kagum sekali. Saya sering berkata sama istri saya setiap kali kesaksian para jemaat. Saya bilang, wow, saya kagum, saya takjub dengan cara Tuhan bekerja atas jemaat Tuhan. Mulai jemaat Tuhan saya lihat menjadi pribadi-pribadi yang pintar, cerdas berpikirnya. Benar, mengatasi orang jadi cerdas. Enggak seperti awal-awalnya kita adalah orang yang, mohon maaf, kita adalah orang yang bodoh. Enggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Bahkan kita malah ikut-ikutan. Seperti yang dibiasakan orang tidak mengenal Tuhan. Jadi kita jadi orang yang bodoh dulunya. Sekarang aku melihat kita ini menjadi orang yang cerdas, saya lihat. Yuni, cara bicara Yuni menjawab orang sudah berbeda. Naomi sudah berbeda cara
menjawab orang lain. Sally sudah berbeda sekali cara menjawab orang lain. Sudah mulai cerdas. Karena ada roh Tuhan, ada firman Tuhan yang sering kita dengar. Kita mau dibimbing, kita mau diarahkan. Hebat sekali firman Tuhan. Kemajuan yang signifikan, kemajuan-kemajuan yang sangat pesat saya lihat di jemaat. Nah, apa yang kita pelajari dari pribadi Tuhan, yang dari masa kekekalan, keabadian, Yesus menjadi manusia, masuk di dalam masa yang terbatas. Masuk kepada masa-masa atau waktu-waktu. Apa yang kita pelajari jemaat? Yang pertama dari karakter Tuhan Yesus ini adalah jemaat Tuhan, masuklah ke dalam kehidupan orang lain. Meskipun kita ini berbeda dengan mereka, tapi bukan maksudnya itu kita masuk coba selami kehidupan orang lain, pahami kehidupan orang lain. Untuk Anda masuk memberikan hal-hal yang bermakna, terutama hal-hal yang kekal. Yesus masuk ke dalam dunia masa terbatas, ke kehidupan manusia yang sementara waktu saja. Dia rela karena dia memahami siapa manusia itu. Manusia itu bodoh. Makanya Tuhan perlu membimbing manusia. Karena manusia melakukan banyak kebodohan-kebodohan. Kita pun dulu melakukan kebodohan-kebodohan. Kita nggak mengerti hal yang pantas kita lakukan dalam hidup ini. Karena firman Tuhan akhirnya kita melakukan sesuatu yang bijaksana, yang cerdas. Mengandung hal-hal kekekalan kita terima dari Tuhan melalui firman-Nya. Nah, Yesus turun seperti itu gunanya. Jadi jemaat Tuhan, cobalah masuk Anda ke dalam dunia orang, selami kehidupan orang itu, pahamilah dia, mengertilah. Demi kekekalan Anda berikan buat orang itu. Hal yang bermakna kekal. Artinya apa? Teladanmu. Makna kekal itu banyak. Memahami orang, menerima orang apa adanya. Abaikan jengkelmu dulu. Jengkel boleh, itu jengkel ada. Tapi itu disingkirkan dulu. Abaikan. Masuk dulu kehidupan orang itu. Ada apa? Nanti ketika kita masuk memahami hidup orang itu, baru kita akan bisa menemukan permasalahan di orang itu. Nah, Anda tidak akan cepat menghakimi orang lain. Buktikanlah Anda menjadi cerdas. Kita semua mencoba untuk memahami, memaklumi, menyelami hidup orang lain. Waktu saya dibuat orang jengkel lebih dari 1, 2, 3, 4, 5. Orangnya sama jemaat Tuhan. Berkali-kali saya dibuat jengkel. Ada rasa jengkel itu, tapi bukan itu yang perlu kita naikkan suhunya, jengkel kita itu. Yang kita perlu naikkan apa suhunya? Suhu menyelami, memahami orang itu. Coba masuk. Nah, akhirnya saya telusuri kehidupan mereka, kehidupan orang tersebut. Ternyata kehidupannya suram di masa lalu. Dan saya harus melengkapi kebutuhan kesuramannya di masa lalu yang dia tidak dapatkan. Tapi kalau dia sudah dapatkan itu, percaya jemaat, pasti hidupnya, namanya sudah terpenuhi kebutuhannya, pasti dia akan mengalami sebuah perubahan. Ada makna kekal dalam hidup kita bisa sharekan ke orang itu. Makna kekalnya apa?
Akhirnya dia bisa mengampuni dirinya sendiri, mengampuni orang lain yang pernah mengecewakan hidupnya. Sehingga membuat dia nakal, membuat dia jahat, membuat dia keterlaluan kelakuannya. Karena dia sudah terpenuhi kebutuhannya itu. Lalu dia akhirnya merasa puas dan dia tidak melakukan itu lagi. Dampaknya apa? Dia akan melakukan yang sama kepada orang lain. Bahwa orang lain yang butuh sesuatu, kebutuhannya yang hilang dulunya, dia penuhi. Dari apa yang pernah kita sharekan ke dia, dia bagikan kembali ke orang lain. Jemaat Tuhan bisa paham sampai di sini yang saya katakan atau sulit mengerti? Paham ya? Oke, paham ya? Semoga paham, tidak ada yang menghayal ya atau sibuk ke sana kemari dulu. Nah, ini saya berikan ini, kalau kurang terlalu sulit, bilang aja, biar saya sederhanakan lagi kata-katanya. Nah, tidak ada yang mustahil itu yang pertama. Tuhan dari masa kekekalan masuk ke kehidupan kita yang ada waktu limit, batas waktu. Nah, kita pun demikian, sabar jemaat. Ada masanya, ada waktunya, orang itu pasti akan berubah. Yang penting Anda sabar, masuk dalam kehidupan orang itu. Lo enak sekali Kak, lo mau jadi berkat atau tidak? Mau bisa bermakna hidup Anda atau tidak? Kalau nggak mau bermakna hidup Anda bagi orang lain, ya sudah, hidup untuk diri sendiri saja. Nggak berguna bagi orang lain. Ya hidup sendiri aja. Ya udah dibawa, mohon maaf, dibawa mati. Ya udah bawa mati, begitu aja hidup kita. Nggak ada upah yang kita bawa. Nggak ada perjuangan kita bagi orang lain. Tidak ada yang dikenang dari hidup kita. Apa yang dikenang? Nggak ada. Karena apa yang kita lakukan nggak ada buat orang lain. Sedikit sebuah berita yang apa yang saya sampaikan ini. Akhirnya orang itu telepon saya, beliau bilang begini, Kak, saya mengingat apa yang Kak Beni katakan. Dan saya melakukannya sekarang. Saya baru sadar. Ternyata yang Kak Beni bilang itu benar. Dan saya sekarang menikmati hasilnya. Ada kesan yang diingat. Perubahan hidup orang bermakna kekal dia bawa. Dan itu akhirnya dia lakukan dalam hidupnya sehari-hari untuk orang-orang di sekitarnya. Aku melakukan apa yang seperti abang lakukan. Tapi dari perjuangan yang besar. Dari kejengkelan yang harus dihadapi. Abaikan kejengkelan tapi permakluman. Ingat itu hanya sementara. Ada batas waktunya. Seperti Tuhan kita. Tidak ada yang mustahil. Pasti orang itu mengalami perubahan. Yesus melakukan itu. Yesus datang malah disalibkan dia. Coba bayangkan jemaat. Tapi ada maknanya. Perjuangannya beliau itu ada selama di bumi, sekalipun dia disalibkan, malah bukan disambut dengan baik. Ada maknanya apa? Kita sekarang menerima teladan Yesus. Akibat kematiannya, pengorbanannya, kita diubahkan. Sekalipun kita jemaat Tuhan, kita ngomong gak dihargai orang itu, tidak masalah. Tapi ingat ada masanya. Pasti ada perubahan. Minimal orang itu pasti mendapatkan sesuatu yang bermakna dari kita. Yang bisa membuat orang itu jadi bercermin dengan apa yang kita pernah katakan atau lakukan. Tunjukkan teladan bagi orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang saya bilang tadi apa?
Yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan adalah mengubah karakter orang. Jemaat Tuhan, Adam dan Hawa adalah pribadi yang sempurna di dalam kitab Kejadian. Sempurna dalam arti tak bercacat, tak bercela, tak berdosa. Kudus, suci. Tapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, jadi akhirnya Adam dan Hawa sudah tak kudus lagi, sudah tak suci. Dulu Adam itu serupa dengan Allah. Segambar dengan Allah. Tapi setelah jatuh ke dalam dosa, Adam tidak lagi segambar dengan Allah. Rusak. Gambarannya sudah rusak, tidak lagi utuh. Maka dari itu Adam nggak bisa lagi seperti Allah. Gambaran Allah itu sempurna. Adam udah nggak bisa sama si Hawa. Nah, Adam nggak akan mungkin bisa mencapai gambaran utuh seperti Allah sedia kala. Nggak mungkin bisa. Manusia siapapun itu, sesoleh apapun, sebaik apapun, tidak akan bisa mencapai gambaran atau rupa diri Allah yang sempurna secara utuh. Manusia ini harus utuh, gambarannya seperti Tuhan. Nggak bisa enggak. Mencapai seperti itu. Kalau dia sudah percaya kepada Tuhan. Nah, kita ditunjukkan Yesus, gambaran Allah Bapa itu secara utuh. Melalui siapa? Pribadinya Yesus, teladannya Yesus. Yesus tunjukkan secara keutuhan. Nah, inilah gambaran Bapa secara utuh. Lihat diriku, kata Yesus. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Ayatnya di mana? Semua saya akan kasih ayatnya nanti. Ya, yang penting ditulis. Ya. Apa yang Anda dapatkan bisa di-sharekan, ya. Ada di dalam ayat Alkitab, nanti saya bagikan kepada jemaat Tuhan, semoga saya ingat ya. Ketika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Gambaran Bapa secara utuh adalah ketika kita melihat Yesus. Itulah gambaran Bapa. Nah, manusia nggak akan bisa melihat atau menjadi gambaran Bapa atau Allah itu secara utuh tanpa melihat Yesus atau belajar dari Yesus. Nah, kita belajar Alkitab tiap kali, jemaat Tuhan, karena kita mau terus dibentuk sesuai gambaran Tuhan secara utuh. Gambaran Tuhan itu, lama-lama kita nanti sama. Plek. Gambaran Tuhan itu kelihatan dalam diri kita. Jadi yang berjalan itu adalah manusia, tapi prototipenya Tuhan. Ini nggak ada di ajaran agama lain. Masa manusia itu seperti Tuhan? Nggak ada ajaran agama lain. Hanya Alkitab. Mau tahu gambaran Allah itu bagaimana? Belajar tiap hari, tiap kali kita dalam firman Tuhan. Lama-lama kita seperti Allah nanti gambaran. Nah, nanti kita ini sedang menuju dalam keutuhan gambar Tuhan. Satu persatu kita dilengkapi. Gambaran Tuhan itu bagaimana sih? Nah, itu kita dengar firman Tuhan terus-menerus. Contoh, Tuhan penuh belas kasih. Kita memiliki belas kasihan. Kedua, Tuhan itu Maha Pengampun. Kita belajar Tuhan itu pengampun dari Yesus yang mengampuni. Nah, gambarannya Yesus itu tadi. 2. Nah, lama-lama gambaran Allah 2, 3, 4, 5 jadi utuh dalam hidup kita. Kita pun akhirnya menjadi seperti Allah. Masuk akal bukan? Kita menjadi seperti Allah. Ayo coba perhatikan Alkitab Anda. Ya. Dulu Adam dan Hawa sempurna, tak bercacat, tak bercela. Tapi karena dosa, dia akhirnya sudah ada celanya, nggak sempurna lagi.
dalam keutuhan gambaran Bapa. Udah nggak bisa lagi dia mencapai itu. Dia butuh figur. Nah, Yesuslah figurnya. Kita sudah mendapatkan. Dari firman-Nya kita belajar. Kita akan sempurna menuju kepada kesempurnaan itu secara utuh gambaran Tuhan. Ya, mari kita coba, kalau ada Alkitab Anda bisa diperhatikan. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ini saya teringat satu ayat luar biasa ini. Bentar ya, jemaat Tuhan. Jadi kita semua ini sedang mencapai keutuhan gambaran Allah. Gambar diri Allah dalam diri kita yang dulu sudah rusak. Nah, kita sedang dibangun terus seperti itu. Nah, jemaat, jadi kalau tiap-tiap kali Anda dapat proses pembentukan itu, ya itu memang satu persatu kita harus lalui. Supaya menjadi sempurna. Kalau nggak mengalami proses itu, kita nggak akan mencapai gambaran keutuhan gambaran Allah dalam diri kita. Matius 5 ayat 48, saya akan bacakan kepada kita ya. Matius 5 ayat 48. Ini luar biasa firman Tuhan ini. Memang tidak mudah jemaat. Tidak mudah. Itulah saya katakan tadi. Bagi kita itu mustahil. Kita itu menjadi gambaran utuhnya Allah. Itu mustahil. Nggak akan mungkin. Orang lain juga pasti berkata hal yang sama jemaat. Tapi Alkitab bilang faktanya itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk menjadikan kita kembali sempurna gambaran keutuhan Allah dalam diri kita yang sudah rusak di masa lalu. Yang dimiliki oleh Adam dan Hawa. Pertama kali sebelum diusir dari Taman Eden. Matius 5 ayat 48. Karena itu, wah ini luar biasa ya. Karena itu haruslah kamu sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Coba bayangkan jemaat. Alkitab berkata, karena itu kamu harus sempurna. Bagaimana mungkin aku bisa sempurna seperti Bapa, seperti Allah? Nggak mungkin, kita ini manusia yang lemah, penuh dosa. Nggak mungkin kita bisa sempurna. Tapi ini Alkitab yang berkata, kita bisa seperti Bapa kita. Kita berjuang, mengusahakan itu. Alkitab yang bilang, karena itu haruslah kamu sempurna. Sempurna sama seperti siapa? Bapa di sorga. Bukan sempurna seperti manusia. Bukan sempurna seperti saya, sempurna seperti istri saya. Enggak. Sempurnalah kamu sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Sama seperti Bapamu. Gambaran Bapa. Bagaimana orang bisa melihat Bapa atau Tuhan semesta alam atau Allah itu dalam diri kita? Ya seperti itu tadi. Pertama apa? Lakukan satu-satu. Gambaran pribadi Allah itu dalam hidup kita. Lama-lama kita lengkap nanti, utuh. Orang mau tahu bagaimana cara hidup orang Kristen yang mengampuni? Terapkanlah pengampunan itu biar orang melihat. Oh, mengampuni itu seperti itu ya. Oh, kesabaran itu seperti itu ya, arti sabar ya. Harus ditunjukkan sabar itu yang bagaimana, bukan definisi. Oh, sabar itu gampang pengertiannya, misalkan. Oh, sabar itu adalah orang yang tidak mudah marah, dia pasti memberi kesempatan. Gampang, itu definisi. Pengertian, tapi sabar yang dimaksud Alkitab dan pengampunan itu yang bagaimana? Kita udah belajar firman. Nah, bagaimana caranya orang melihat definisi itu? Tampilannya bagaimana? Harus dengan cara apa? Ya kita tunjukkan gambaran Allah itu dalam diri kita.
Oh, ternyata Tuhan Maha Pengampunan itu seperti itu ternyata. Seperti Sally yang diterapkan Sally sama Cerina ternyata. Oh, seperti yang Yuni terapkan. Oh, begitu ya. Berapa kali pun disakiti, dihianati, dia tetap tersenyum, kasihnya nggak berkurang, tetap dia berkorban, tetap dia mau memberi kepada orang itu. Oh, ternyata itu ternyata definisi kesabaran. Tuhan itu ternyata seperti itu ternyata. Oh, ada gambarannya. Terus orang bingung lagi, gimana sih memberi kesempatan itu? Artinya berbesar hati terhadap orang lain. Gimana sih? Definisinya apa? Dia tahu, oh definisi berbesar hati itu adalah kita harus legowo kata orang Jawa, ya, memberi kesempatan bagi orang lain untuk berubah. Oh, menerima orang apa adanya. Ya kan? Oh, ternyata itu ternyata. Cara praktek cara melihat seperti itu, ya tunjukkan gambarannya melalui diri kita. Baru orang memahami, oh ternyata Tuhan seperti itu ya. Sabar sekali orang itu. Tapi dia tetap mengasihi orang itu tanpa berkurang sedikit pun kasihnya. Hebat ya. Oh, Tuhan seperti itu gambarannya. Nah, inilah ada dua yang kita pelajari pada pagi hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang pertama, Tuhan masuk dalam masa atau waktu yang terbatas. Dari Dia kekal. Untuk apa? Memberikan hidup yang bermakna kekal bagi orang lain. Karena Tuhan memaklumi, mencoba menyelami hidup manusia. Kita pun demikian. Coba masuklah, selami hidup sesama kita. Masuk dalam kehidupannya. Pelajari, pahami dia. Setelah itu Anda berikan kebutuhannya. Apa yang kurang dalam dirinya, berikan makna kekal itu. Akhirnya dia puas, lalu hidupnya berubah. Dan dia bawa dalam perjalanan kehidupannya. Dan dia ikut masuk dalam kekekalan, sama seperti kita. Itu indah sekali. Memang butuh bayar harga. Anda butuh berjuang. Anda memang harus sakit hati. Anda memang harus mengalami jengkel. Nggak bisa enggak. Harus untuk mendapatkan jiwa orang itu. Seperti Yesus. Dia harus mati untuk mendapatkan jiwa umat manusia di bumi. Yesus harus mengalami sakit hati, dikecewakan, dihianati. Tapi dia akhirnya berhasil mendapatkan jiwa manusia diselamatkan. Yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan adalah mengubah karakter orang lain, karakter kita. Tapi tidak bisa spontanitas seperti melakukan mukjizat, langsung sembuh-sembuh, enggak. Kita ada perubahan hidup secara progres. Mau atau tidak itu. Kalau tidak mau, tidak usah berubah. Kalau mau, ayo berubah. Sekalipun sakit. Orang pun demikian. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita berubah. Maka kita pun beri kesempatan untuk orang berubah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada masa, ada waktunya. Orang itu pasti menyelami perkataan dan karakter kita. Teruslah berbuat baik. Teruslah berbuat benar. Nanti orang terdekat Anda, mau pasangan hidupkah itu, mau tetanggakah, mau iparkah, mau suamikah, ya kan? Mau keluarga kita di kampungkah, tetap hidup benar. Tetap lakukan yang baik bagi mereka. Ada masanya di mana mereka akan merenung, di mana mereka akan menanggapi apa yang kita tunjukkan teladan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Yang hari ini kami belajar tentang tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu bukanlah sebuah mukjizat, kesembuhan atau jalan buntu kehidupan ini dari masalah perekonomian, masalah sakit penyakit. Bukan, itu gampang sekali Tuhan lakukan dengan spontanitas. Tetapi yang tidak bisa secara spontanitas langsung Tuhan kerjakan dalam hidup kami adalah ketika kami mau kembali kepada kesempurnaan atau mencapai kesempurnaan gambaran Allah dalam diri kami yang telah rusak dulunya dan sekarang kami terus dibangun mencapai keutuhan gambaran pribadi Allah.
Dari mana kami bisa mencapai gambaran pribadi Allah? Yaitu dari kami harus belajar atau dengar firman Tuhan. Kalau tidak, kami nggak akan bisa mencapai gambaran keutuhan Allah. Karena gambaran keutuhan Allah ada di dalam firman, ada dalam Alkitab. Melalui teladan Yesus yang kami pelajari setiap hari. Ketika kami beribadah, ketika kami dengar firman Tuhan. Bapa, tiada yang mustahil itu adalah Allahku, Tuhan Mahas, pencipta langit dan bumi semesta alam, menjadi manusia. Masuk ke dalam dunia masa yang terbatas. Memberikan hidup bermakna kekal. Sekalipun engkau mati, malah justru dibunuh. Tapi selama engkau hidup memberi teladan di bumi, dan pengorbananmu, kematianmu tidak sia-sia. Umat manusia di dunia menikmati kekekalan hidup. Kami tidak binasa. Kami bisa masuk surga. Masuk dalam kerajaan. Dan tidak ada yang mustahil. Kalau orang berkata itu mustahil, Tuhan jadi manusia. Tapi tidak ada yang mustahil. Tuhan kami jadi manusia. Kalau Tuhan kami tidak turun ke bumi, Tuhan kami tidak akan menunjukkan makna kekal. Teladan itu dalam hidup kami. Akhirnya kami bisa mencapai itu. Satu demi satu. Bapa, tidak ada yang mustahil engkau mengajarkan kami. Bahwa engkau memberikan kesempatan perubahan bagi kami. Untuk kami benar-benar mau berubah. Kami pun mau meresponi hal itu. Orang-orang terdekat kami pun, siapapun itu, kami mau mencoba untuk memahami, menyelami kehidupan orang lain. Mengabaikan sakit hati, jengkel, kepahitan. Supaya orang lain turut terselamatkan. Mereka melihat gambaran Allah dalam diri kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Teruslah Roh Kudus yang berbicara dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati firman Tuhan hari ini. Ada amin. Di mute total ya. Saya minta untuk semua di unmute. Ada sukacita hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Iya. Tepat di hari ini. Mana si Butet? Suruh masuk lagi, Dek. Mana lagi? Oh my God. Suruh masuk lagi. Dulu. Iya. Aduh. Suruh masuk. Hari ini ulang tahunnya Butet. Sebelum kita tutup doa, kita berdoa dulu untuk teman kita ya. Suruh masuk, Dek. Udah. Singat Siap semuanya unmute, semua buka. Sebelum si syarat tamburan masuk, semua buka unmute, kita semua menyanyi happy birthday ya. Happy birthday. Mana ada masuk? Mana dia? Dia sambil kerja sih katanya tadi. Sambil jaga anak. Ya nggak apa-apa, suruh masuk sebentar. Biar dia nggak nampak ini nggak apa-apa.
Balas lagi. Mana? Oke. Balas. Eda Sarah Tambunan. Bisa buka kamera sebentar, bisa lihat kami. Hari ini kami turut berbahagia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Eda Sarah. Sehat dan panjang umur. Bahagia selamanya. Nyanyian lucu kali. Haleluya. Hari ini ulang tahun saudari kita, Sarah Tambunan. Dan kita semua bahagia ya. Iya. Selamat tahun dari Nyunyun. Gimana bilangnya? Gimana Nyunyun? Ya, selamat ulang tahun. Sehat. Tuhan berkati dengan kebaikan, pengenalan akan Tuhan. Amin. Haleluya. Selamat ulang tahun. Oke, yuk kita berdoa yuk. Ya, di sini tiup dari sini ya. Kita pakai lihat tiup lilinnya ya. Oke ya, kita dari sini. Oke, doa ya. Oke, yuk kita berdoa bersama. Haleluya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Kita tumpang tangan untuk saudari kita Sarah Tambunan. Oke. Yuk kita bersatu dalam doa sebelum kita menutup ibadah kita pagi ini, siang ini. Kita berdoa untuk saudari kita Sarah Tambunan, Eda Sarah Tambunan ya, yang hari ini berulang tahun. Kita bersuka cita, kita tumpangan tangan kita ke ini ya, karena Eda Sarah ada di layar, kita tumpang tangan ke layar kita ya, gadget kita masing-masing. Yuk kita memberkati saudari kita Eda Sarah Tambunan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur hari ini, kami bersuka cita. Engkau percayakan 1 tahun sudah dilalui oleh saudari kami, Eda Sarah Tambunan. Terima kasih Tuhan, di sepanjang tahun sampai di hari ini banyak hal yang terjadi Tuhan, dan semuanya kami percaya Engkau selalu turut bekerja di dalamnya, di segala situasi. Eda Sarah Tambunan, Engkau baik, Engkau luar biasa, dan Engkau dahsyat. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang kebetulan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau sudah mengatur semuanya dengan baik. Kuatkan dan teguhkan hati Eda Sarah Tambunan di dalam iman percaya Engkau ya Tuhan. Untuk tidak mencurigai Engkau sekecil apapun. Karena Engkau Tuhan yang sempurna. Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala situasi hidup Eda Sarah. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagian Eda Sarah adalah untuk memahami maksud dan tujuan-Mu. Rencana-Mu di dalam hidupnya ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menuntun, Engkau yang menghibur, Engkau yang menolong Eda Sarah Tambunan. Engkau tolong anak-Mu ini ya Tuhan.
Kuatkan dan teguhkan hatinya. Peluk erat ya Tuhan. Tarik lebih dekat lagi dengan Engkau. Biarlah hati dan pikirannya sama seperti Engkau yang bisa merasakan seperti yang Kau rasakan ya Tuhan. Bahwa tidak ada tantangan yang berat di dalam hidup ini ketika ada ucapan syukur dari dalam hati kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati anak-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sehat, panjang umur untuk anak-Mu ini ya Tuhan. Pengenalan akan Engkau secara pribadi. Kuat dan teguh imannya di dalam Engkau ya Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah satu-satunya. Penuntun jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mengikut Engkau maka akan bertemu dengan Allah. Dan akan bertatap muka pada waktumu nanti ya Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Tuhan, seperti Engkau membuka mata batinku, Engkau buka mata batin anak-Mu ini ya Tuhan. Untuk mengenal Engkau, untuk melihat Engkau dan karya-Mu. Bahwa kebaikan-Mu bukan di saat kami sakit Engkau sembuhkan, di saat kami berbeban berat Engkau berikan kelegaan, di saat kami minta uang Kau langsung berikan. Bukan itu Tuhan. Bapa, hamba mau sebagian kecil meneladani Engkau dan diteladani orang-orang yang mengenal hamba. Hamba rela meninggalkan semuanya. Secara dunia berkata hidup miskin. Tapi hamba selalu merasa hamba kaya raya dibanding yang terdahulu. Karena hamba memiliki Engkau. Tuhan, berkati anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ikat, tawan di dalam hadirat-Mu anak-Mu ini Tuhan. Sehingga kuasa lain tidak mampu merebut dari Engkau dalam nama Yesus. Berkati tawan anak-Mu, Eda Sarah Tambunan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba ikat dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa lain yang mampu merenggut dari Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Berkat kebaikan-Mu berlimpah atas anak-Mu. Terima kasih untuk ulang tahunnya hari ini. Kami semua turut berbahagia merayakannya. Terima kasih Bapa. Hamba memberkati anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, hamba percaya. Cinta-Mu cukup untuk anak-Mu ini. Sehingga anak-Mu tidak perlu mencari kepada cinta yang lain. Amen. Karena cinta-Mu yang memuaskan. Yang tidak dapat kami temui di dalam diri manusia manapun. Bahkan termasuk suami kami sendiri. Amen. Hanya sebagian kecil. Karena yang sempurna adalah cintanya Tuhan. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Bukakan mata batin dan pengertiannya untuk dia melihat dengan luas siapa Engkau. Karena aku sudah belajar banyak hal Tuhan. Dan semuanya cukup di Engkau. Sehingga apapun dunia, apapun kekhawatiran tentang dunia, hamba tidak pedulikan lagi. Bahkan tidak punya uang pun hamba tidak takut. Karena hamba memiliki Engkau yang mempunyai pemilik segalanya. Segala alam, jagat raya, bumi kecil di tangan Tuhan. Oleh sebab itu apa yang menjadi kebutuhan kita sangat kecil. Kalaupun Tuhan belum berikan, ada maksud dan tujuan Tuhan untuk mendewasakan setiap kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang dahsyat, yang luar biasa. Kami harus meneladani Engkau, karena tidak ada yang sempurna sesempurna Engkau. Tujuan kami adalah serupa segambar dengan Engkau ya Yesus, Tuhan kami yang hidup. Dan merasakan bahwa Engkau hidup. Tuhan mana yang hidup seperti Tuhan kami? Tidak ada. Hanya Tuhan kami yang hidup. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau membuka hati dan pikiran kami
untuk melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup yang kami miliki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami milik Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pakai kami semuanya untuk memberitakan kebenaran akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami dan kami mengingat. Dengan pertolongan Roh Kudus kami mengingat. Dan Roh-Mu yang kudus yang mengingatkan firman dan firman itu berkuasa di dalam diri kami. Kami kuat dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Berkati anak-Mu, Eda Sarah Tambunan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya. Biarlah firman yang tertanam di hati kami bertumbuh, berbuah dalam nama Yesus. Terima kasih berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami. Dalam kesehatannya, pemulihan demi pemulihan terjadi. Kami bersyukur untuk proses. Terima kasih Tuhan, dunia bilang ini sakit. Dunia berkata ini penyakit. Tapi di dalam alam roh, hamba melihat dan kami percaya Bapak Gembala kami sehat, kuat, panjang umur. Ini bagian dari rencana Tuhan bahwa ada sekolah kehidupan. Ada harga yang harus dibayar. Kalau dunia berkata ini sakit, ini adalah bayaran yang harus kami tanggung. Maka kami menerima dengan sukacita yang dari Tuhan. Untuk membayar harga sekolah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Banyak pengertian, banyak percakapan dengan Engkau secara pribadi. Dengan hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kesaksian dari hamba-Mu ini memuliakan nama-Mu. Di masa yang sudah Engkau tentukan. Akan memberkati banyak orang dalam nama Yesus. Terima kasih hamba bersyukur juga Tuhan. Engkau izinkan aku hamba-Mu untuk sakit dalam jangka yang panjang di tahun-tahun yang terdahulu. Terima kasih Tuhan. Hamba tidak mengeluh dan hamba selalu bersyukur. Akhirnya Engkau memberikan hamba kehidupan kedua. Yang hamba tidak mau menyia-nyiakannya ya Tuhan. Biarlah hidup hamba untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hamba berjuang untuk tidak mengambil kepentingan di dalam diri hamba sendiri Tuhan. Hidupku adalah milik-Mu. Suka-suka-Mu Tuhan. Suka-suka-Mu Tuhan. Apa yang Kau mau perbuat dalam hidupku, suka-suka-Mu Tuhan. Ketika Engkau mengizinkan, Engkau menyuruhku duduk, maka aku akan duduk. Ketika Engkau menyuruhku berdiri, aku akan berdiri. Ketika Engkau menyuruhku berlari, aku akan berlari bersama Engkau ya Tuhan. Terserah suka-suka-Mu dalam nama Yesus. Bapak terima kasih, kuatkan dan teguhkan kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Tidak ada jalan keselamatan di luar Engkau. Oleh sebab itu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ibadah dari awal pertengahan hingga di penghujung ini. Semuanya lancar. Semua dalam kendali-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semuanya dalam kasih cinta-Mu yang mengikat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah beracara di dalam ibadah kami. Tuhan kami mau mengakhiri dan sebelum mengakhirinya, hamba mau berdoa. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati dalam rumah tangga, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam setiap pergumulan dari jemaat-Mu. Berkati anak-anak dari jemaat-Mu, berkati suami dari jemaat-Mu, berkati dengan limpah kebaikan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang sudah mulai masuk sekolah Tuhan, berikan hikmat-Mu, Engkau berkati. Jadikan anak-anak-Mu ini terang dan garam. Dimulai dari sejak kecil, biarlah mama-mama yang bijak ini memberitahu tentang kebenaran firman dan kuat anak-anak dari jemaat-Mu di dalam iman percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan. Untuk jam ibadah nanti malam kami tetap menyerahkan ke dalam tangan-Mu, hadirat-Mu yang berkuasa di dalamnya, sehingga hamba-Mu dan jemaat-Mu semuanya hanyut di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami semuanya diperbaharui
dengan kuasa Roh-Mu yang kudus dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami semuanya sama seperti Bapa dan serupa dengan Yesus di dalam teladannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Hamba juga berdoa untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Tuhan, memberi persembahan adalah bagian dari kasih jemaat-Mu kepada Engkau. Sebagian dari pelaksanaan firman-Mu yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Bukti dari jemaat-Mu mencintai Engkau. Salah satu buktinya adalah memberikan persembahan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati dengan limpah kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk bangsa negara di mana jemaat-Mu berada. Kami memberkati presiden, wakil presiden, dan serta jajarannya. Kami memberkati juga seluruh pergumulan dari pemerintahan, apapun yang akan dikerjakan, Tuhan beserta, Tuhan memberkati. Lebih dari semuanya adalah hujan pertobatan melanda negara di mana kami tinggal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati seluruh bangsa-bangsa. Terima kasih untuk pandemi. Dunia berkata ini bad, ini buruk. Tapi kami di dalam Tuhan yang percaya kepada Tuhan, maka semuanya baik. Semua baik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan tidak sedikit dari antara kami kehilangan keluarga, kehilangan teman, kerabat yang kena sakit dampak dari COVID. Tapi kami tetap berkata di dalam mulut kami bahwa semuanya baik dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan ambil andil di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk seluruh bangsa-bangsa. Dunia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Seluruh muka bumi dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Hujan pertobatan melanda seluruh permukaan bumi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima doa berkat dari hamba-Mu, dari Bapak Gembala kami. Berkati Bapak Gembala kami. Bawa dalam perkenanan-Mu, di dalam kekudusan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh aspek hidupnya ya Tuhan. Dunia melihat karya-Mu di dalam hidup hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan. Kita terima berkat daripada Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh anugerahnya yang begitu besar untuk kita semuanya, dan Roh Kudusnya, sehingga kita bisa bersekutu kepada Bapa di surga, dan kita terus ditolong oleh Roh Kudusnya, diberikan kekuatan dan penghiburan untuk terus kita melakukan firman-Nya sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya telah menerima berkat ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.